Perkenalkan, saya Febri Nastianingrum dari Prodi PAI. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas akhir semester 4 dari mata kuliah Psikologi Belajar yang diampu oleh Bapak Ahmad Saifuriza. Jadi di sini saya akan presentasikan materi saya dengan judul konsentrasi. Jadi saya akan bahas apa sih konsentrasi itu, apa saja manfaat konsentrasi belajar, bagaimana prinsip-prinsip konsentrasi belajar, terus apa saja faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar, kemudian apa saja ciri-ciri berkonsentrasi, seperti itu. Kemudian yang pertama yaitu pengertian konsentrasi. Jadi di sini dijelaskan ya, konsentrasi itu terdiri dari dua kata, yaitu konsentrasi dan belajar. Jadi konsentrasi sendiri itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata concentrate yang memiliki arti memusatkan. Kemudian concentration yang memiliki arti pemusatan. Jadi konsentrasi ini artinya itu memfokuskan atau memusatkan pikiran atau perhatian terhadap suatu objek tertentu dengan memisahkan suatu hal yang tidak berhubungan dengan proses. Jadi fokus, kata lainnya itu fokus, dan tidak memikirkan hal-hal lain tidak masuk dengan proses tersebut. Kemudian kata belajar itu bentuk kata kerja dari kata ajar, yang artinya ini berusaha memperoleh kepandaian ataupun ilmu, seperti itu. Jadi konsentrasi belajar itu kemampuan memusatkan perhatian pada pelajaran, yaitu pemusatan perhatian tersebut tertuju pada isi atau bahan belajar maupun proses memperolehnya, seperti itu. Jadi yang dimaksudkan dengan konsentrasi belajar ini, kita fokus atau pikiran kita ini dipusatkan terhadap proses belajar maupun proses mendapatkan ilmu, seperti itu, dan memisahkan hal-hal yang tidak masuk dalam proses belajar tersebut. Gitu. Kemudian selanjutnya apa sih manfaat konsentrasi itu? Tuh, ada beberapa manfaat konsentrasi ini. Yang pertama itu ketika kita konsentrasi, itu kita akan cepat menguasai materi yang disampaikan oleh pemateri, guru maupun dosen, seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika kita memiliki konsentrasi yang baik, konsentrasi yang penuh, maka hal tersebut bisa memotivasi kita untuk lebih aktif dalam beraktivitas dalam belajar, karena saat kita berkonsentrasi ini kita memahami apa yang disampaikan oleh pemateri atau apa yang hal-hal yang disampaikan oleh si pembawa ilmu ini, seperti itu. Kemudian saat kita konsentrasi yang ketiga ini, suasana lebih kondusif karena kita lebih paham, lebih aktif, maka suasana kelas ini akan menjadi lebih kondusif daripada semisal kita tidak konsentrasi, atau contohnya kita mengantuk atau memikirkan hal-hal lain, kemudian kita ditanya oleh guru maupun dosen, kita tidak paham. Lah itu membuat suasana kelas ini tidak kondusif dan berjalan kurang baik, seperti itu. Kemudian yang keempat ini, saat kita berkonsentrasi, kita memusatkan pikiran kita kepada proses tersebut, proses belajar ini, maka kita ini akan menghasilkan hal-hal baru yang lebih positif maupun kita mendapatkan ilmu baru, pengalaman baru, seperti itu. Kemudian kita ini tidak melakukan hal-hal yang buruk seperti berhalusinasi, tidur maupun apapun hal-hal yang kurang baik tersebut, karena kita tidak berkonsentrasi. Jadi itu tadi 4 manfaat dari berkonsentrasi. Kemudian ada
dapat dipastikan saat peserta didik yang berkonsentrasi ini, peserta didik yang berkonsentrasi ini dijadikan satu tanda bahwa peserta didik ini aktif belajar, memudahkan guru dalam proses pembelajaran, seperti itu. Kemudian selanjutnya, prinsip dari konsentrasi. Prinsip konsentrasi ini hakikatnya itu kemampuan seseorang dalam mengendalikan kemauan, pikiran, kemudian perasaan. Jadi 3 hal ini harus dapat dikendalikan seseorang untuk berkonsentrasi. Salah satu prinsip utama terjadinya konsentrasi itu jika seseorang dapat menikmati kegiatan yang sedang dilakukan. Jadi ketika kita mempunyai kemauan, tapi pikiran dan perasaan kita menolaknya, itu konsentrasi ini tidak akan terjadi. Begitupun sebaliknya, pikiran kita fokus terhadap pembelajaran, namun kita kurang suka, artinya tidak mau, dan perasaan kita juga akan mengikuti kemauan tersebut, maka itu juga tidak bisa sepenuhnya konsentrasi, seperti itu. Kemudian selanjutnya, faktor apa saja faktor yang mempengaruhi konsentrasi? Itu yang pertama ada faktor internal. Faktor internal ini datang dari dalam diri, atau kita yang mengendalikan sendiri, atau kita yang mengatur. Itu yang pertama ada faktor jasmaniah. Itu yang pertama. Contohnya mungkin faktor jasmaniah ini datang dari diri sendiri, dalam badan jasmaniah. Mungkin kurang istirahat, atau kita memakan makanan yang kurang standar. Jadi itu bisa membuat kita kekurangan nutrisi ataupun kurang gizi, jadi mudah lemas, seperti itu, dan lain-lain, ataupun pikiran kita kurang. Kedua itu faktor internalnya datang dari rohaniah kita. Itu mungkin diri kita kurang tenang atau kurang sabar dan konsisten. Konsentrasi ini tuh terjadi karena kekonsistenan kita saat sabar. Mungkin karena kita kurang sabar, kok nggak cepat selesai sih pembelajaran ini gitu. Jadi kita kurang konsentrasi, seperti itu, dan itu menimbulkan sikap tidak tenang. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu faktor yang datang dari luar, seperti lingkungan, pergaulan, modalitas belajar, motivasi, dan lain-lain. Tuh, kalau dari lingkungan itu bisa lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, atau lingkungan pertemanan tadi, pergaulan, tuh mungkin teman kita, teman sebangku kita, atau teman mungkin ya, kalau kita mempunyai teman-teman yang saling mendukung, itu membuat diri kita motivasinya tuh tumbuh, termotivasi untuk menjadi orang yang lebih pintar, lebih suka mencari ilmu. Jadi kita akan selalu mendengarkan guru maupun dosen dalam menyampaikan ilmu, seperti itu. Modalitas belajar itu contohnya seperti kinestetik, virtual maupun auditorial, seperti itu. Mungkin kalau kita ini sukanya yang praktek, kita lebih suka praktek, tetapi guru tersebut tidak begitu menguasai dalam hal praktek. Beliaunya lebih suka teori, maka terkadang kita juga kurang dalam mengikuti yang tersebut, dan ini menjadi faktor dalam diri kita untuk kurang konsentrasi, seperti itu. Kalau faktor psikologi ini juga dapat mengaruhi sikap dan perilaku peserta didik dalam berkonsentrasi. Misalnya karena ada masalah dalam lingkungan sekitar dan keluarga. Jadi ini bisa mengganggu psikologi kita, dan itu juga bisa mengurangi konsentrasi, seperti itu. Kemudian selanjutnya
Bagaimana sih ciri-ciri konsentrasi itu? Apa saja ciri-cirinya itu? Yang pertama ada perilaku kognitif. Perilaku kognitif ini menjadi salah satu ciri, yaitu bisa disebut menjadi orang yang konsentrasi. Itu karena dia memiliki banyak pengetahuan, karena dia selalu mendengarkan dan selalu berkonsentrasi, maka dia akan mendapatkan ilmu yang lebih atau mendalami ilmu tersebut. Nah, itu bisa dijadikan salah satu ciri karena dia ini berkonsentrasi. Seperti yang kedua ada perilaku efektif. Saat dia ditanya ataupun dia berbicara dengan lawan jenisnya dan dia itu paham, atau dia ini saat ditanya ini dia tahu lah, itu juga termasuk salah satu ciri yang masuk pada perilaku yang efektif tuh. Kemudian yang ketiga ini perilaku psikomotorik. Perilaku psikomotorik ini itu dinamakan konsentrasi. Perilaku psikomotorik ini juga menjadi salah satu ciri berkonsentrasi ketika seseorang itu mendengarkan orang yang menyampaikan, kemudian dia melakukan gerakan tubuh, itu bisa terlihat contohnya seperti manggut-manggut. Berarti dia memiliki ciri dia ini paham, ataupun dia memiliki wajah yang ceria saat mendapatkan pengetahuan ataupun ketahuan konsentrasi ini. Wah, iya, tuh ya, jadi kan ya itu menjadi salah satu ciri konsentrasi itu. Kemudian perilaku bahasa ini jadikan salah satu ciri ketika dia ini beraktivitas dengan terkoordinasi dengan benar nyambung, yang kata lainnya itu nyambung, seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah dalam berkata atau kurangnya pemahaman dari apa yang saya sampaikan, karena itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum.